Kita akan lihat apa saja sebenarnya fokus market pada perdagangan hari ini. Kita ngobrol langsung karena mungkin sudah ada riset yang cukup mendalam yang diberikan atau yang dituliskan oleh Syafrina nih dari sepanjang perdagangan hari ini. Kita mulai dari IHSG ini seperti apa nih, Syafrina? IHSG hari ini akhirnya tutup di level pelemahan di 0,11% dan masih berada di level psikologis 7.300, tepatnya di 7.313,86 dengan pelemahan 8,12 poin. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Maria ya, sebenarnya untuk IHSG sendiri ini masih berada di level psikologis 7.300 hingga sesi satu hari ini sempat berada di lowest 7.290-an. Namun memang jika kita review lagi dari sesi 1 atau sesi perdagangan awal di hari ini sudah mencapai sekitar 4,3 triliun rupiah transaksi dan melibatkan sekitar 16,5 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 622.983 kali. Sesi 1 cukup ramai. Di sesi 1 ada 243 saham menguat, 291 saham lemah dan 251 saham cenderung stagnan. Jadi memang di hari ini juga ada pelemahan secara emiten yang memang lebih banyak gitu ya. Dan untuk sektoralnya sendiri kalau kita memilah-milah secara sektoral, 11 sektor yang ada, sektor consumer non-primer menjadi penekan IHSG yakni mencapai 0,69%. Namun dari sektor teknologi yang menjadi penahan koreksi IHSG. Tadi kita lihat bersama di penutupan hari ini bahkan cerah sumringah di 4,55% ya. Ditutup hari ini dan juga memang ada penguatan yang signifikan dari teknologi ini juga lagi-lagi memberikan sedikit equilibrium side gitu ya dari pelemahan yang sudah terjadi banyak di jumlah-jumlah emiten yang terjadi begitu banyak dan juga sektor-sektor yang banyak terjadi di IHSG gitu. Seperti bantalan ya, jadi nggak terlalu lebih dalam lagi begitu ya. Karena biasanya kalau misalnya ada pelemahan dalam, itu biasanya ada pelemahan-pelemahan yang terjadi di sektor teknologi. Karena kan emiten-emiten di teknologi market cap-nya besar gitu ya. Nah di hari ini sepertinya pelemahan yang terjadi di banyak sektor dan banyak emiten ter-offside dengan penguatan yang terjadi di sektor teknologi. Makanya masih cukup aman-aman saja, pelemahannya pun juga ditutup masih di level 0,11% ya. Betul sekali. Tapi memang di bulan Juni ke Juli, begitu Juli lah ya, dari bulan Juli kan kini sudah berlangsung 3 minggu, kita lihat bahwa sebenarnya dominasi penguatan dari indeks harga saham gabungan juga udah lebih dominan ya. Compare dari koreksi yang terjadi di sepanjang bulan Juni. Kita ingat bulan Juni bahkan sempat menyentuh level terendah di 6.600 dan di 3 pekan terakhir ini IHSG sudah sebenarnya performanya begitu gemilang gitu ya. Penguatan dari level 6.700, 6.800 bahkan kemarin menyentuh level 7.300 atas. Dan sekarang kan kalau ada koreksi gitu ya di minggu-minggu kemarin juga ada koreksi, minggu ini koreksi, tapi masih tidak jauh-jauh dari level-level di atas support 7.200 dan 7.300. Jadi sebenarnya pelemahannya masih cukup moderat dan overall secara kumulatif day IHSG masih bergerak dengan tren penguatan ya. Apalagi mungkin ditambah lagi kemarin FOMC dari Amerika Serikat juga mengatakan bahwa semakin dekat lagi ada penurunan suku bunga. Jadi memang capital inflow juga semakin mengalir dengan mudah dan lebih clear gitu ya. Dalam hal ini juga akan memberikan penopang untuk penguatan IHSG gitu ya. Makanya kalau kita lihat di awal semester 2 2024 ini justru memang positifme sudah tampak sekali begitu ya, khususnya di pasar saham gitu ya, di capital market ya. Walaupun kita tahu bahwa ini masa transisi gitu ya, masa transisi kan ada banyak adjustment, ada banyak penyesuaian, tapi kayaknya investornya tancap gas aja ya Syafrina ya. Jadi masa transisi pemerintahan Oktober ini tentunya lagi-lagi kalau market kan tentunya menyukai sesuatu yang pragmatis dan pasti gitu ya. Jadi apapun itu jika ada change, jika ada transisi, jika ada perubahan pastinya market memiliki sifat untuk wait and see. Nah namun di satu sisi jika transisi dan perubahan ini bisa dikomunikasikan dengan baik ke publik dan ke market gitu ya, ini akan memberikan sedikit kepastian tentunya untuk regulasi ke depannya dan kepastian untuk iklim berbisnis dan lain-lainnya. Contohnya ketika ada keraguan mengenai masa transisi Oktober, yaitu adalah mengenai rentang defisit yang kata-katanya hampir digadang nanti untuk APBN itu bisa lebih dari 3% dan katanya utang debt to GDP ratio itu bisa mencapai 50%. Langsung kita ingat pada 24 Juni lalu gitu ya, akhir bulan Juni menjelang Juli ini ketika akhirnya juga Juli ini bergerak baik gitu ya. Ada konferensi pers kan yang disampaikan oleh Menko Erlangga Hartarto, lalu juga Bu Sri Mulyani, sekarang Mas Thomas Djohandono sudah menjadi Wamenko gitu ya, dan juga Bu Djohandono dalam tim transisi ekonomi mengatakan bahwa ya ini akan ada transisi tapi kita semua akan mengeluarkan komunikasi yang jelas bahwa apalagi APBN defisit juga tidak akan lebih dari 3%, that is the firm statement, dan juga mengenai debt to GDP ratio yang akan tetap dijaga di level 30%. Jadi sebenarnya transisi ini membuat orang agak jittery, agak wait and see, tapi bagaimana transisi ini juga
bisa pemerintahan ini bisa dikelola dengan baik dengan mengkomunikasikannya ke publik, karena pasar memang akan selalu bersikap wait and see gitu ya. Benar, posisi wait and see, tetapi kalau seandainya ada kepastian, ada statement yang jelas tentang bagaimana sih sebenarnya arah pemerintahan, transisi pemerintahan, dan bagaimana ekonomi ini akan dibawa, ini sebagai salah satu tulang punggung dan juga engine untuk Indonesia bisa nanti lepas landas lebih baik lagi, ini pasti akan disambut baik dari investor maupun juga investor asing, makanya yang sudah mulai masuk juga untuk accumulate ya. Karena rupiah juga sekarang kan di level 16.100, 16.200 kan. Kita ingat ketika ada narasi-narasi bahwa anggaran defisit bisa mencapai lebih dari 3%, kita sempat ingat rupiah tuh sampai hampir ke 16.400 ya, betul. Jadi betul, benar sekali kata Maria, wait and see itu pasti jika ada transisi, jika ada change, jika ada perubahan, terutama dalam regulasi dan lain-lainnya, karena kan market ini bersifat pragmatis. Jadi apapun itu dikomunikasikan ke market itu sangat mempengaruhi sentimen, dan sentimen mempengaruhi pergerakan ISG. Benar, sentimen psikologis gitu ya, untuk bisa lebih dekat dengan kepastian atau tidak nih, atau semakin tidak pasti begitu ya. Ternyata langkah-langkah yang ditempuh menuju ke arah kepastian itu, menuju masa transisi nanti di bulan Oktober ya. Tapi domestik nggak ramai kalau nggak ada global kayaknya. Yang global juga kayaknya sentimennya juga cukup ramai nih untuk kita perhatikan nih, Safrina. Untuk di global tentunya pertama adalah statement dari Jerome Powell yang sepertinya juga sudah mengeluarkan kisi-kisi gitu ya, bahwa inflasi ini juga sudah mulai cool down dan kita tidak akan menunggu inflasi itu mencapai target 2% untuk menurunkan suku bunga, which is it's a good news gitu ya. Karena kan nggak usah inflasi necessarily mencapai 2% baru ada penurunan suku bunga. Dan ini semakin membuka lebar. Dari CME, Chicago Mercantile Exchange, dan juga Trending Economics juga sudah mensurvei bahwa konsensus pasar semakin yakin lagi bahwa di semester 2 ini akan terjadi penurunan suku bunga pertama dari the Federal Reserve. Mungkin di kisaran September dan Desember. Kemarin juga saya sempat mendengar ada beberapa riset yang mengatakan bahwa bisa 3 kali nih penurunan suku bunga di half two ini, dan itu kan good news gitu ya, terutama untuk pasar developing countries dan emerging market seperti kita. Lalu di China ada berita yang juga kita terima di mana perekonomian China yang kembali lesu juga mempengaruhi sentimen pasar di dalam negeri, karena Bank Sentral China, People's Bank of China, memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya kemarin ya. Jadi memang sepertinya tren era suku bunga tinggi ini sudah mulai akan perlahan-lahan terkikis gitu ya, dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang sudah menyentuh level 2% dan lain-lainnya. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita berbicara mengenai ketidakpastian global, tentunya kemarin ya masih dalam ya pekan ini, di mana di hari Senin kemarin kita sempat geger dibuat oleh mundurnya kandidat Presiden Amerika Serikat, petahana Joe Biden sebagai calon Presiden Amerika Serikat berikutnya dari Partai Demokrat, dan ekonom dari Bank Danamon, Ibu Hosiana Situmorang juga menjelaskan mundurnya Biden ini bisa meningkatkan ketidakpastian terkait arah kebijakan perdagangan dan investasi lainnya di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia ya. Tapi ya at the same time kepastian untuk Trump menang juga jadi semakin kencang gitu ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi wait and see masih begitu kuat di global. Tapi dengan statement dari Federal Reserve, dari Jerome Powell akan ada penurunan suku bunga dalam waktu dekat, dan dari People's Bank of China yang tadinya menaikkan loan prime rate dan sekarang malah menurunkan, itu sepertinya juga sudah memberikan tanda bahwa dalam hal ini perenggangan untuk suku bunga tinggi sudah mulai perlahan-lahan terkikis gitu ya. Dan apakah mungkin juga China sudah mengatur posisi juga nih ya, kalau seandainya quote and quote Trump memang terpilih lagi menjadi Presiden Amerika Serikat, karena kita tahu kita agak rehat selama kurang lebih 4 tahun belakangan ini, karena sebelumnya 4 tahun sebelumnya Trump begitu menabuh perang dagang dengan China yang begitu lumayan tensinya, sehingga mengganggu juga pasar dan market kita, karena kan sangat relate sekali kan. Betul Indonesia sekali, dan juga China kan. Siap-siap ya, berarti kita speed test tentang perang dagang lagi gitu. Dan agak dejavu juga, karena waktu itu Trump dejavu juga benar dejavu ya. karena kemarin Trump juga menang melawan Hillary Clinton dari Demokrat, dan sekarang lawan Kamala Harris, which is kayak dua perempuan. Apakah kita lihat nanti kita lihat bersama lah ya, kita lihat bersama seperti apa nih November ini gitu. Yes, kita akan tunggu. Tapi kita lihat dulu nih untuk sektoral, untuk emiten-emiten yang cukup menjadi perhatian publik hari ini. Ini kita pantau bersama ya. Ini aku ambil memang dalam hal ini movers IHSG hari ini di sesi 1 ya. Tadi kan saya juga ngeliat datanya dari sesi 1 Selasa 23 Juli ini jam 12. Pertama itu ada emiten Goto ya. Coba kita pantau bersama.
Nah, Goto, Aman, Bank Sentral Asia, Telekomunikasi Indonesia. Ini kenapa saya ambil yang ini? Justru karena hari ini melemah gitu ya. Tapi pelemahan yang dalam itu bisa tersirna atau teroffset karena penguatan dari emiten-emiten ini. Untuk Goto ya sekarang ada kenaikan di 7,84%, saat ini bertengger di level 55, BCA di 0,74%, tidak terlalu tinggi tapi ya dengan market cap sebesar ini juga menjadi salah satu penopang penguatan IHSG dan menjadi penahan koreksi lah ya bahasanya, penahan koreksi IHSG. Telkom juga ada penguatan yang baik, hampir menyentuh 2%. Lalu juga untuk Aman Mineral Internasional ini juga sempat menguat begitu baik. Ini di sesi 1 juga sudah menguatnya signifikan dan akhirnya ditutup di posisi 3,36% ya. Jadi untuk di sesi 1 sendiri tadi ini sumbangsi dari masing-masing emiten ini bahkan penguatannya luar biasa. Untuk Goto sendiri itu menjadi penahan koreksi 13,3 poin. Aman itu di 4,7 poin, BBCA tuh menguat di 0,74 ini menjadi penahan koreksi di 3,3 poin untuk IHSG dan telekomunikasi Telkom di 2,4 poin ya. Jadi memang ada pelemahan yang banyak secara sektoral tapi ditopang oleh emiten BI ini yang saya sajikan di sini gitu ya. Karena tadi juga cukup menjadi bahan perhatian saya kayak kenapa ya ini tipis sekali gitu pelemahannya masih di atas 0,08 padahal secara sektoral begitu banyak yang melemah dan ada beberapa sektor-sektor yang biasanya menjadi jagoan juga melemah. Tapi ternyata di sini ada penguatan atau penahan koreksi yang ditopang oleh 4 emiten ini, Mbak Maria. Masih ada yang diakumulasi pasar begitu ya. Dan cap-nya juga besar, nominalnya juga lumayan begitu kenaikannya. Sehingga pelemahan IHSG lumayan terjaga itu tadi kalau kita sampaikan itu adalah bantalan ya. Tapi kami sampaikan ini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham-saham mana yang potensial untuk menjadi saham di portofolio Anda ya. Tidak ada tendensi apapun ya dari kita untuk menyampaikan ini.